Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan sistem peredaran darah manusia. Di anggota kelompok kami terdapat 3 orang anggota, yaitu Alpina Siti Nur Sadiah dengan NPM 2050665, Dina Marlina dengan NPM 2050648, dan saya Nurwulan dengan NPM 2050659. Sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari satu sel ke sel yang lain. Sistem peredaran darah pada manusia juga disebut sistem peredaran darah rangkap. Fungsi sistem peredaran darah. Yang pertama, mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. Yang kedua, menyalurkan hormon ke seluruh tubuh. Yang ketiga, menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Yang keempat, mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. Dan yang kelima, mendukung proses pemulihan luka atau cedera. Organ sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian tengah rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sedikit lebih besar dari satu kepalan tangan. Jantung mempunyai 4 ruangan, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Serambi kiri dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya akan oksigen, sedangkan bilik kanan dan serambi kanan berisi darah kotor. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah dalam tubuh manusia, yaitu yang pertama arteri. Pembuluh darah ini bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh kecuali pembuluh darah pulmonalis. Darah bersih dipompa keluar dari jantung dan akan melalui pembuluh darah utama atau aorta dari bilik kiri jantung. Aorta ini kemudian bercabang menjadi pembuluh darah arteri yang lebih kecil atau arteriol yang menyebar di seluruh bagian tubuh. Yang kedua yaitu pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena berfungsi untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung, baik dari seluruh tubuh atau paru-paru. Pembuluh darah vena besar atau vena capa membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dialirkan ke paru-paru dan ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Sementara itu, vena pulmonalis atau vena paru membawa darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Yang ketiga yaitu darah. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah manusia terdiri atas beberapa bagian yang meliputi yang pertama, plasma darah. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti hormon dan protein. Yang kedua yaitu sel darah merah atau eritrosit, yaitu berfungsi sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga yaitu sel darah putih atau leukosit. Leukosit ini merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah ini bertugas untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang berbahaya seperti zat beracun dan kuman. Lalu sel darah putih ini melawannya agar tubuh terlindungi dari berbagai penyakit. Yang keempat yaitu keping darah atau trombosit. Trombosit dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah saat terjadi luka atau cedera. Mekanisme sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu sirkulasi sistemik. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Darah yang dipompa melalui aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Setelah menyalurkan berbagai zat ke sel-sel tubuh, darah akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah.
Yang kedua yaitu sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru, merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena capa. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen. Darah bersih yang kaya oksigen kemudian akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang terakhir yaitu sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Gangguan pada sistem peredaran darah. 1. Anemia. Anemia dikenal dengan penyakit kurang darah, namun sebenarnya anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh sedikitnya jumlah hemoglobin dalam eritrosit atau sel darah merah. Hemoglobin adalah protein kaya zat besi yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Dengan kekurangan hemoglobin dalam eritrosit ini menyebabkan kemampuan darah mengikat oksigen berkurang. 2. Hemofilia, yaitu gangguan ketika darah tidak membeku secara normal. Ketika seseorang mengalami luka, darah akan terus mengucur. Keadaan ini dapat menyebabkan kekurangan darah dan mengakibatkan kematian. 3. Leukemia, dikenal sebagai kanker darah, yaitu pertumbuhan leuksit yang melebihi jumlah normal sehingga leuksit ini membinasakan sel darah merah dengan cara memakannya. 4. Hipertensi. Hipertensi merupakan nama lain dari tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi terjadi karena jika semakin banyak darah yang dipompa jantung dan semakin sempit arteri, maka semakin tinggi tekanan darah. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang parah dan meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan kematian. 5. Penyakit jantung koroner merupakan gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah. 6. Gagal jantung terjadi karena jantung tidak dapat memompa darah dengan baik ke seluruh tubuh. Tanpa adanya aliran darah yang cukup, maka semua fungsi dari organ tubuh akan terganggu. 7. Aneurisma aorta, yaitu pembengkakan atau tonjolan abnormal pada dinding pembuluh darah utama atau aorta yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kesimpulan, sistem peredaran darah manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, serta darah. Darah manusia terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leuksit, dan keping darah atau trombosit. Mekanisme sistem peredaran darah manusia atau cara darah bekerja di dalam tubuh kita terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, sirkulasi sistematik, kedua sirkulasi pulmonal, dan ketiga sirkulasi koroner. Jika seseorang mengalami gangguan pada sistem peredaran darah, contohnya anemia atau sering kita sebut sebagai kurang darah, hal tersebut jangan disepelekan, karena darah merupakan komponen penting dalam tubuh. Demikian isi presentasi kelompok kami, semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.